Aku lagi di perjalanan pulang, kebetulan macet. Terus tiba-tiba aku ingat ada beberapa komentar yang meminta aku untuk membantu kasus Ibu Emi yang orang Korea itu, untuk ikut menyebarluaskan, memviralkan kasus ini agar Ibu Emi mendapat keadilan. POV aja ya, aku tidak berpihak kemanapun karena bagaimanapun juga urusan rumah tangga itu yang jelas paling tahu keadaan sebenarnya adalah ya dua pihak itu sendiri, Ibu Emi dan Mr. Aden Wong. Tapi setelah aku lihat klarifikasi Pak Aden Wong itu sendiri di podcastnya siapa ya, Dr. Richard Lee ya. Aku ada beberapa hal yang menurut aku mengganjal ya. Kok bisa ya seorang bapak melakukan itu gitu? Kok bisa ya seorang suami seakan-akan memberikan klarifikasi tapi sepertinya ingin menutupi kesalahannya. Yang pertama, sekali lagi aku tidak berpihak kemanapun, tapi aku hanya ingin menyimpulkan aja dari penjelasan Pak Aden Wong sendiri di podcast Dr. Richard Lee itu kan. Pak Aden Wong secara singkatnya lah intinya bahwa perangai atau perilaku Ibu Emi sendiri itu tidak baik sebagai istri ataupun sebagai ibu. Kalau memang Ibu Emi ini bukan istri yang baik, bukan ibu yang baik, kenapa Pak Aden Wong bisa bertahan dalam pernikahan itu selama 16 tahun? Ya oke lah, mungkin bisa aja bertahan karena udah ada anak gitu ya. Kan banyak juga pernikahan-pernikahan yang terpaksa bertahan karena udah ada anak gitu. Anak nggak mau anak-anak kita memiliki orang tua yang divorce, bisa jadi. Oke, itu pertanyaanku yang pertama, kenapa bisa bertahan selama 16 tahun? Yang kedua, kalau emang Ibu Emi ini bukan istri dan ibu yang baik, kenapa sampai punya anak 4 gitu loh? Padahal Ibu Emi ini kan notabene orang Korea ya. Saya tinggal di Korea, saya tahu banget orang Korea itu kalau nggak yakin dia bakal bisa menjadi orang tua yang baik, dia nggak akan berani memutuskan punya anak banyak. Apalagi ini sampai 4 loh ya. Itu berarti kan Ibu Emi termasuk, untuk ukuran orang Korea ya, termasuk ibu yang berani tanggung jawab gitu loh. Ketiga, katanya anak keempat itu tidak diyakinkan itu anak dari Bapak Aden Wong sendiri. Tapi yang bikin aneh, kenapa direbut? Kenapa? Kalau emang itu bukan, maksudnya dicurigai bukan anak Bapak Aden Wong, kenapa harus direbut? Berikan sama ibunya, apalagi tuh anak masih butuh ASI. Terus yang bikin aku itu nggak habis pikir, kok ada ya seorang bapak rela membiarkan anaknya untuk speak up atau memberikan klarifikasi di media. Karena di Korea itu hal yang nggak mungkin terjadi. Ibaratnya kata kasarnya nih ya, sebangsat-bangsatnya orang tua di Korea, dia nggak akan membiarkan anaknya tampil di media. Karena tahu kalau sampai tampil di media, even itu bapaknya kayak ibu yang salah, itu kan masalah kalian sebagai orang dewasa ya. Anak-anak itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, anak-anak itu justru korban gitu loh. Tapi kenapa gitu Bapak Aden Wong ini malah membiarkan atau malah menyuruh anaknya untuk ikutan klarifikasi? Itu bahaya loh Pak. Itu anak nanti kesehariannya bagaimana? Mukanya sudah terpampang di mana-mana, sudah menyebar di mana-mana, dan itu bahaya buat anak untuk perkembangannya. Jejak digital media itu nggak akan bisa hilang. Dia akan ingat, dia akan lihat terus sampai dia besar. Apa nggak mikirin luka psikolog anaknya gitu loh? Serius, di Korea itu nggak akan pernah terjadi artis terkenal apapun
dia nggak akan publikasiin anaknya, apalagi ini dalam rangka masalah perselingkuhan. Oh my god, kok bisa ya Pak? Ini sih yang bikin aku nggak masuk akal. Walaupun awalnya aku juga ngelihat videonya yang awal-awal tersebar itu dari pihak Ibu Emi sendiri, aku nggak bisa berpikir apapun ya, masih melihat perkembangannya dari kasus itu. Kok anak pertamanya bisa-bisanya ya ngelihat ibunya teriak-teriak. Aku sempat mikir juga ke sana, tapi aku nggak ngomong apapun. Tapi setelah melihat video klarifikasi Pak Denwong, aku baru berani ngungkapin itu. Kok ada seorang bapak setega itu membiarkan anaknya untuk dijadikan tameng dalam kasus ibu bapaknya. Itu kan masalah orang dewasa Pak. Sekali lagi, kasihan anakmu Pak, serius. Buat Ibu Emi, semangat, semoga ada jalan dan semoga cepat dipertemukan kembali.